Saat ini, Kementerian Agraria Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional mendorong percepatan pembangunan peta zona nilai tanah atau ZNT Tunggal. Hal ini sejalan dengan roadmap Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan untuk menerapkan satu nilai tanah pada tahun 2024. Lalu, apa yang dimaksud dengan zona nilai tanah? Zona nilai tanah adalah gambaran nilai tanah yang relatif sama dari bidang-bidang tanah di dalamnya. Batasan zona nilai tanah bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta zona nilai tanah dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Pembaruan peta zona nilai tanah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memutakhirkan nilai tanah yang terdapat di dalam peta zona nilai tanah, sehingga perubahan yang terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti inflasi ekonomi, perubahan penggunaan tanah, dan faktor lainnya dapat terdeteksi. Pembaruan peta zona nilai tanah dilakukan 1 tahun sekali atas pertimbangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten ataupun Kota dengan memperhatikan dinamika perubahan nilai harga tanah, dan juga umumnya dilakukan pembuatan peta baru dalam 5 tahun sekali. Peta zona nilai tanah terbarukan merupakan peta zona nilai tanah yang telah dimutakhirkan ataupun diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Adapun dasar hukum dari kegiatan pembaruan zona nilai tanah: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83. 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84. 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Maksud dilaksanakannya penyediaan informasi nilai tanah yaitu sebagai kebutuhan dan rujukan nasional untuk mewujudkan fungsi tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui 1. Percepatan penyediaan informasi nilai pasar tanah. 2. Informasi umum nilai pasar tanah. 3. Referensi nilai untuk tukar-menukar tanah dan properti baik untuk kepentingan masyarakat maupun khususnya untuk kepentingan pengamanan aset negara. 4. Perhitungan tarif layanan pertahanan melalui PNBP. 5. Referensi masyarakat dalam transaksi pertahanan dan properti. 6. Informasi nilai dan pajak tanah yang lebih transparan dan adil atau fair. 7. Referensi dalam penetapan nilai ganti rugi bagi masyarakat dan tim atau lembaga penilai tanah. 8. Piranti monitoring nilai dan pasar tanah. 9. Memberikan gambaran yang cepat mengenai perkembangan perekonomian suatu wilayah. Dan 10. Pembuatan model indeks harga tanah. Tujuan pembuatan penyediaan informasi nilai tanah yaitu agar dapat dimanfaatkan untuk pelayanan pertanahan dan sebagai referensi kebijakan yang berkaitan dengan nilai tanah.
Demikianlah informasi mengenai pembaruan peta zona nilai tanah. Semoga bermanfaat.